Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, akhina fillah Bapak Haji Agus Subandrio, segenap para sesepuh, para pengurus, khusus Profesor Dr. Himawan, akhina fillah Ustadz Imin, jamaah hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita membaca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk para guru-guru kita, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibn Al-Quddam Al-Maqdisi. Kita niatkan kepada yang hadir, semoga mendapatkan keberkahan majlis, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, segala usahanya Allah berikan kelancaran, rezekinya tambah banyak berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan. Ala hadi niyyah wa niyatan salihah, anallaha yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya, Bapak-bapak? Sehat ya?
ada hadis bunyinya Allah punya malaikat, Allah punya mobil, punya kendaraan itu tapi dari perangkat para malaikat. Puter aja. Kalau ada majlis talim dia masuk. Ini lagi bulan masuk di desa ini banyak malaikat ya. Mohon ampun kepada Allah untuk orang yang sedang belajar ini. Didoakan kita. Pas kita berdoa, malaikat amin 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 ya. Semoga dengan keberkahan majlis Allah turunkan rahmat, ampunan untuk kita semuanya. Ya, udah pasti itu. Ada ampunan, ada rahmat. Allah catat kita sebagai orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah selama dalam majlisnya, enggak ngobrol, enggak merusak majlis, dan kita juga seluruh makhluk yang ada di alam ini sampai ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di lubang-lubang semua, kita mohon ampun untuk kita yang sedang belajar ya, subhanallah. Sampai ke halaman 99 faslun fi bayani sifatil masrutati fi man takhtaru suhbatahu. Jamaah saya sedikit ini tenggorokan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Halaman 99. Faslun fi bayani sifatil masrutati fi man takhtaru suhbatahu. Pasal menerangkan tentang sifat-sifat ya yang menjadi syarat kepada orang yang Anda pilih untuk menjadi teman. Jadi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup ini harus punya teman. Enggak boleh sendirian aja. Laki-laki jomblo aja enggak boleh. Harus nikah. Ya, teman. Kita juga di kampung enggak boleh sendirian walaupun kita punya jabatan tinggi. Sendirian doang. Lagi dia meninggal kagak ada saudara-saudaranya nanti. Harus bergaul. Acara gaulnya diantaranya Allah berikan tempat-tempat yang mulia seperti ini, majelis ilmu. Kalau pejabat nggak pernah ke masjid-masjid, nanti pas meninggalnya kesian ya, nggak temannya dia. Ya, harus cari teman. Salah satu teman itu hikmahnya akan memberikan syafaat kepada kita nanti. Ya. Tapi bertemannya dengan orang-orang yang baik-baik. Kunu as-siddiqin. Ruwaina anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Telah diriwayatkan kepada kami dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Dengan nama Nabi langsung berselawat, tangannya begini. Ke sini ya. Tanda hub, tanda cinta, tanda ta'zim. Ada orang menyebut nama Rasul hanya hambar di lisannya, enggak ada cinta, enggak ada ta'zim. Sebatas kalimat mim ha mim dal Muhammad ya. Padahal nama tersebut sudah kita sebut setiap hari aktsar min sittina marrah, lebih daripada 60 kali. Jadi kita lagi sholat berapa kali nyebut nama Nabi, lagi azan ada berapa kali, qomat berapa kali, doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin
waj'alni minal mutatahhirin. Setiap kudu kita baca begitu. Dihitung-hitung aktsar min sittina marrah. Itu baru yang hal-hal yang ditambah dengan salat wajib, belum salat-salat sunnah. Ya. Ada hukum. Oleh karenanya anjuran saya dengan juga berhubungan dengan Maulid Nabi, sering-sering terus jangan lepas baca seputar yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus mengkaji Sahih Muslim, Sahih Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Daud, At-Tirmidzi, sejarah-sejarah Nabi baca terus, karena beliaulah teladan kita, dan kita mau meneladani harus tahu bagaimana akhlak beliau, ibadah beliau, kebiasaan beliau, dan ahwal beliau. Kita disuruh untuk mengikuti dan mencontohnya dan meneladaninya. Ya. Apa kata beliau ini? Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Ya, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya seseorang dari kalian melihat kepada orang yang menjadi temannya. Kalau temannya itu, mohon maaf, tukang mabok, sukanya ke apa namanya itu, yang tempat-tempat maksiat, ya, maka kita ke bawah-bawah nantinya. Kalau temannya suka hadir di majelis ilmu, nongkrongnya di masjid, di musola, insya Allah, ya. Tapi belakangan ini ada orang yang duduk di masjid, tapi matanya lagi mantau terus, motor siapa yang mau diambil, sendal siapa yang mau dibawa. Ya, kemarin ini ada pengajian di sana tuh, daerah Cempaka Putih. Ada orang datang, ternyata pengen ngambil sendal yang paling bagus ke masjid, niatnya pengen nyuri. Ya temannya, kalau temannya baik, insya Allah kita jadi ke bawah baik. Makanya istilahnya kun ma'allah, hendaknya Anda selalu istiqomah bersama Allah. Nah, bersama Allah ini terkadang kita sendiri ini berat, banyak gangguan eksternal, internal. Gangguan internal tuh dari dalam diri kita sendiri, nafsu namanya. Kalau gangguan eksternal, orang kafir, orang munafik, setan, ya, dan orang muslim sendiri sama kita nggak suka. Ada orang muslim, sesama muslim nggak suka. Ada apa? Hasud, ada hasad. Tetangganya dapat nikmat, dia kagak suka. Ya, ada orang begitu. Yang terbaik adalah setiap kali melihat temannya, tetangganya, saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah, doain, ya Allah, semoga rezeki dia tambah banyak, tambah maju, tambah berkah, ya Allah, gitu. Jangan hadirnya iri dan dengkinya. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu la yasluhu lil suhbati kullu ahadin. Ketahuilah bahwa tidak kullu ahadin, tidak semua, enggak setiap orang itu bisa dijadikan teman. Jadi kita harus benar-benar melihat ini, karena berhubungan dengan agama kita. Ya, tidak semua pantas dijadikan teman. Annahu la yasluhu kullu ahadin li suhbah. Tidak semua orang bisa dijadikan teman.
Wala budda ayyatamayyazal mashuba, wala budda, dan harus apa tuh ayyatamayyaza, kita membedakan al mashuba, orang yang menjadi teman kita, bisifatin wa khisalin, dengan sifat-sifat, ya, dengan khisal, sifat sama, ya, karakter-karakter, yurghabu bisababiha fi suhbati, yang mendorong dengan faktor-faktor itu, dengan ciri-ciri itu bisa menjadi teman kita, ya. Bapak-bapak jamaah yang suka berteman di online itu juga hati-hati, ya. Banyak salah berteman jadi ke bawah-bawah. Wa tustaratu tilkal khisalu bihasabil fawaidil matlubati, dan tustaratu, disyaratkan, tilkal khisal, di sifat-sifat tersebut, bihasabil fawaid al matlubah, menurut faedah-faedah, ya, al matlubah, yang dicari, minas suhbah, daripada pertemanan, wahia, dan yaitu imma dunyawiyah, ya, baik dalam urusan dunia misalnya, kita juga bertemannya ada yang ada hal-hal keuntungan-keuntungan yang dicari, kal intifai bil mali wal jahi, seperti kita mengambil manfaat dengan harta dan dengan kedudukan. Ada dalam kita Nasr Ibad, kita jangan pernah meremehkan tetangga kita, ya, boleh jadi Allah jadikan tetangga kita itu jalan, kita di situ dapat kerjaan di situ, ya. Boleh jadi tetangga itu, teman kita itu, dia membuka pintu rezeki buat kita. Jangan hanya kita menganggap diri kita super aja, jangan. Boleh jadi nanti pas kita lagi butuh tenaga, butuh ini, kita perlu bantuan teman. Di saat kita lagi berduka, ada teman yang menghibur. Saat kita lagi kesulitan, ada teman yang bantu. Paling enggak doa, kata-kata yang membuat kita semangat hidup, begitu. Apa penting, ya. Au bimujarradil isti'nas bil musyahadati wal muhawarah, atau hanya sekedar mencari teman, ya, agar ada apa? Ada yang bisa diajak ngobrol gitu. Kan kita kalau banyak masalah itu di kepalanya, butuh teman ngobrol, butuh teman. Teman Anda yang baik adalah orang yang kalau kita salah, dia ngingetin kita. Itu teman yang baik itu. Walaupun menurut nafsu kita gedek banget. Lu nasihatin gua, siapa lu? Karena jiwanya jelek, kotor. Tapi kalau jiwanya cakep, senang banget dia nasihatin. Karena setiap kita suka lalai, suka lupa. Ya, kalau sudah diingetin, nah, teman yang baik, kita udah berubah, terus dikasih motivasi. Artinya apa? Orang Islam itu kalau dia sukses, dia jangan sendirian. Kita ajak temannya biar sukses juga, saudaranya biar maju juga. Jangan dia doang, pinter dia, terkenal dia, kaya dia, enak dia, enggak, ajak saudara. Itu konsep Nabi itu. Ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya enggak suka, enggak ridho, ya Allah, ada satu aja umat saya yang ada di neraka. Artinya apa? Kami pengen semua dirangkul, bareng-bareng yuk ke surga, bareng-bareng yuk merebut rahmat Allah.
Makanya lisannya nanti di sini nggak boleh, dikit-dikit ente bid'ah, ente kafir, ente sesat, jangan begitu. Ya, hadapilah semua orang bi'ain rahmah, dengan mata kasih sayang. Kalau nafsu, warna gedeg aja ngeliat orang, sebel aja ngeliat orang. Jangan rubah hati kita ke orang, ya, mahabbah, cinta. Betapa banyak kesalahan kita, ya Allah masih maafin aja, dirangkul. Nah, kita gitu. Dakwah sufi adalah mengajak orang-orang yang durjana, orang-orang yang jatuh dalam kegelapan, kita tarik. Ya, kita bawa agar dia sama-sama kita bahagia nanti di akhirat. Ya, jangan ditinggalkan, jangan, terus diajak dengan yang hikmah. Ya. Walaysa dzalika ghadduna. Ya. Tapi ini bukanlah pembahasan kita, tujuan kita. Artinya dalam yang dunia tadi mencari hanya hal-hal yang bersifat manfaatnya. Wa amma diniyah, adapun hal-hal yang berhubungan dengan agama, fatajtami'u fiha aghradun mukhtalifah, akan berkumpullah di dalamnya berbagai macam tujuan-tujuan. Minha, diantaranya al-istifadatu bil ilmi wal amal. Kita punya teman, kita istifadah. Apa istifadah? Mengambil kemanfaatan kepada temannya, ilmunya, amalnya. Kita lihat kan, ya Allah ini teman saya rajin banget, dikit-dikit dia wudu, batal dia wudu, ini bagus nih, ikut. Nurun ala nur. Ya, selalu lisannya selalu rotoban, bizikrillah, zikir, ini bagus, diikutin. Kalau setiap ini sedekah dia, oh bagus, ikutin. Al-istifadatu bil ilmi wal amal. Wa minha, dan diantaranya juga tujuan daripada kita berteman itu, al-istifadatu minal jahi tahsinan an idain, ya, man yaqdirul qalbah. Kita beristifadah minal jah, dari kedudukan yang bagaimana, yang tahsinan, bisa menjaga kita an idai, daripada berbuat yang jelek, ya, berbuat yang tidak. Man yaqdirul qalbah, orang yang akan merusak, ya, kejernihan hati kita. Wa yasuddu anil ibadah, dan menghalangi kita dari ibadah. Kita gunakan power kita, kedudukan kita untuk bawa, ayo. Saya sudah senang sekarang ada orang-orang yang punya perusahaan itu, punya perhatian. Dia bikin untuk karyawannya musola kecil, itu sarana juga dibuat. Ada perhatian. Ada orang yang nggak punya perhatian, ya, nggak mikirin hal itu. Ini bagus tuh, fasilitas ibadah. Kan banyak kita dapat tugas proyek di mana-mana, ya, kita bawa anak buah kita. Ada orang yang agamanya kuat, dia pikirin tuh, kita buat enak musola kecil. Itulah salah satu sarana ketakwaan. Agar di situlah berkumpul orang-orang baik, orang-orang soleh, mendoakan orang-orang yang di dalamnya. Wa minha al-istifadatu minal mali lil iktifai bihi. Ya. Di antaranya juga kita berteman itu, kita bisa mengambil faedah minal mal, dari harta, lil iktifai bihi, untuk mencukupinya. Ya. Kebetulan kita ada kekurangan, kalau kita punya teman baik, ya kita minta baik-baik, saya lagi perlu ini nih, nah, itu bisa. Tapi kita nggak punya teman, susah itu. Pengen ngomong ke sini malu, ke situ malu, karena selama hidupnya dia merasa tinggi aja, sendirian aja, kagak butuh orang. Pas dia lagi jatuh dia bingung. Ya. Bahkan Nabi bilang apa? Kalau kita lagi bergaul, melebur aja, dan jangan tunjukkan Anda itu siapa, jangan. Ya, bareng aja.
ada penyakit hati gini Pak. Kita setiap kali ketemu orang itu di dalam diri kita ini kan ada niat nilai-nilai buruk nafsu itu. Selalu aja kita pengennya ngagulin diri kita. Padahal bertemu hanya beberapa menit saja di halte misalnya di satu tempat ngobrol itu udah pengen duluan zuhurin. Dia nggak tahu gua siapa nih. Cerita pengennya ngagulin dirinya. Ya, saya ini. Padahal setelah bertemu udah nggak ada apa-apa itu. Yang dianjurkan Rasulullah memang ketemu orang tanya namanya siapa, tinggalnya di mana, itu boleh. Ya, kerjaannya di mana boleh, koneksi, bangun itu hubungan. Tapi bukan menunjukkan kejahan dirinya. Bukan. Yang membuat dia sebagai congkak dan sombong. Nah ini diantara pertemanan yang baik al-istifadatu minal mal. Dia mengambil faedah dari harta lil iktifai bi, untuk mencukupi kebutuhannya. An tadyi'il awqat, ya, dari membuang-buang waktu fi talabil quti, dalam mencari makanan pokok. Wa minha al-isti'anatu fil muhimmat. Di antaranya juga keberkahan daripada kita bergaul, berteman adalah kita bisa isti'anah, minta bantuan, ya, fil muhimmat, dalam pekerjaan-pekerjaan yang penting, ya. Kan gak bisa orang walaupun dia super kerjaan sendiri gak bisa. Contoh sekarang kita lagi rame-ramenya nih menantikan besok tanggal 10 Indonesia lawan Bahrain sepak bola. Pak Erik begitu cerdas, nggak bisa sendirian. Dia butuh asisten, pelatihnya tuh butuh penerjemah, semuanya. Kalau tim kita bangun, ya Islam juga harus begitu tuh. Ini masjid, kalau Pak Ketua, Pak Ustadznya, pengurusnya kagak pada kompak, wah ini bisa berantem mulu ini. Gak akun, gak maju, harus bareng-bareng semuanya. Ya. Hal-hal yang penting itu. Fatakunu iddatan fil masaib wa quwwatan fil ahwal. Nah, ya. Allah dalam hal-hal yang pekerjaan berat-berat, penting-penting, kita udah bisa punya teman, bantuan, maka itu menjadi apa? Menjadi iddah, menjadi sebuah kekuatan lah. Pendukung, ya, fil masaib, di dalam hal-hal yang ada kesulitan berat ini, tapi ada teman-teman, ada rifa, tenang, besok mau maulid Nabi nih, gampang ya. Butuh apa Ustaz Imin? Tenda ada, masing-masing semua angkat tangan. Hal-hal yang masaib, yang sulit, ya bisa diatasin. Wa quwwatan fil ahwal, ya juga ada kekuatan gitu dalam segala hal. Wa minha intizaru syafaati fil akhirah. Nah, ini hubungannya dengan akhirat. Di antara hikmahnya kita punya teman yang baik itu intizaru syafaat. Kita menunggu syafaat, bantuan, pertolongan fil akhirah, nanti di akhirat. Coba itu pertemanan kita jalanin, kita sambung minad dunya sampai akhirat. Ya, berjanji nih setiap kita, ya, genggam tangannya. Pentingnya lagi sholat itu selesai kita bersalaman, ya, berangkulan. Kalau di Arab juga ada salaman, haraman. Dijawab mana? Jam'an. Apa yang? Mudah-mudahan kita suatu saat Allah kasih kesempatan bisa pergi haji, bisa umrah. Atau temannya, jam'an, sama-sama ya, sama-sama yang begitu. Sekarang orang mau salaman aja kagak mau. Ya, Sofyan Ats-Tsauri itu ulama besar dan tabi'in. Kalau masuk masjid dia berupaya salamin semuanya, salamin. Dia pengen melihat wajah yang membuat dia ingat sama Allah. Ya, dicarain semuanya. Itu ulama besar begitu.
bukan seluruhnya pengen dihormati, tapi selalu mencari ada muka-muka yang mengingatkan dia sama Allah, tertegun dia, ya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian ulama salaf berkata, istaghfiru minal akhwan, perbanyaklah punya saudara-saudara, punya teman-teman. Ciri-ciri orang yang banyak teman itu jaga lisannya, jangan lisannya tajam, lisannya nyakitin, ngomong kagak enak, jangan. Ya. Fa inna likulli mu'minin syafa'atun, sesungguhnya setiap orang mukmin itu punya syafaat. Ya, jamaah nanti kalau kita belajar tentang syafaat terbagi dua, tanqasimu ila syafaatil sughra wa syafaatil uzma. Ada bantuan kecil, bantuan besar. Nanti di hari kiamat kagak ada lagi yang bisa melihat syafaatul uzma, hanya baginda Rasul. Seluruh umat datang ke nabinya, umat Nabi Adam, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus begitu. Ya. Ketika ini umat yang minta bantuan sama nabinya, angkat tangan semuanya. Laisa li syafa'ah, bukan di tangan saya. Ada sayyiduna wa imamuna ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana laha, ya saya lah pemilik syafaat di sini. Apa syafaatnya? 3. Ketika kita lagi menyeberangi Shiratal Mustaqim, jalan yang setajamnya kayak tajam pedang, setipis rambut, itu ada syafaat baginda Rasul. Nanti ada hubungannya selawat dengan Rasul, kenal sama kita di akhirat. Kalau kita jarang selawat, jarang jalanin sunnah Nabi, itu mah sunnah doang, dikerjain pahala, enggak apa-apa, udah jangan. Entah enggak dikenal Nabi lah di sana. Langsung masjid nggak ada adabnya, kan itu ajaran Nabi. Ya, sholat ba'diyah qobliyah nggak pernah dijalani. Masuk rumah nggak pernah ada doa, masuk toilet nggak ada doanya. Sampai hubungan suami istri lupa doanya. Ya, selawat agak pernah. Nabi nggak kenal sama kita nanti. Di kitab buku salawat saya itu ada saja, nggak kenal Nabi sama kita. Dia datang dari depan, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kayak enggak ada dari sini. Sedih banget. Di saat kita butuh bantuan Nabi nggak kenal sama kita. Ya, karena kita jarang salawat yang banyak, Pak. Kalau orang-orang soleh aja salawatnya sampai 1000-an, kita kan kagak soleh. Itu cuma 3 biji salawat. Jangan yang banyak. Ya. Paling kagak 100 saja pagi, 100 sore, 100 itu ada asarnya tuh untuk tarbiyah diri kita. Kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, innalillahi ibadah yatawallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisababi kathratihim bisaat. Allah punya hamba-hamba yang itu ditanganin langsung sama Nabi dalam pendidikan spiritual semua. Diajarin Nabi langsung dengan sabab apa? Banyaknya berselawat sama Nabi. Saya ingin memberikan ini gambarannya. Jamaah yang suka salawat banyak, jika salawatnya pendek-pendek, itu ada bimbingan dari ulama. Bacalah salawat itu diawali dengan salawat at-tamah atau salawat at-tasyri'iyah atau salawat ibrahimiyah. Contoh, bapak-bapak pengen baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, begitu. Targetnya misalnya sehari 1000 kali. Itu bagusnya diawali dengan salawat ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik. Sekali, dua, tiga kali, baru satu pendek-pendek, ditutup juga dengan selawat tamat. Ya, alim ulama bimbing kita begitu tuh, selawat. Dan ketika menyebutnya itu ada hub, ada ta'zim di hati kita, nggak hambar gitu aja. Makanya terus tadi tentang sejarahnya. Ulama-ulama ada yang kalau selawat sana cinta memuji Nabi begitu panjangnya ya. Semakin cintanya tinggi, semakin banyak untayan pujian-pujian salawat. Tapi nanti ada salawat syuhudiyah, ainiyah. Di buku saya itu ada salawat adadiyah, tipenya salawat madadiyah, salawat thanaiyah, nasriyah, khitabiyah, salawat syuhudiyah. Kalau salawat syuhudiyah itu enggak panjang, pendek. Alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Kenapa? Setiap kali mau berwudu terbayang bagaimana Nabi berwudu. Alaihi salatu wassalam, terbayang. Ketika mau beranjak ke tempat tidur terbayang bagaimana Nabi itu, adabnya, tidurnya, caranya. Di ruang makan terbayang. Nah itu kan semuanya digambarkan. Ya. Maka ada kitab dari Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana kehidupan Nabi diceritain semua. Dalam kitab Zadul Ma'ad, jalannya Nabi aja digambarin, duduknya Nabi digambarin, semuanya. Itulah namanya kenapa kita disuruh berselawat. Ini proyek besarnya Allah, agar seluruh alam ini mengetahui di dunia ini ada makhluk yang sangat mulia, contoh dia sebaik-baiknya. Ya, disuruh perkenalkan. Akhirnya kita menyebut namanya, penasaran siapa sih Muhammad itu? Kan bapak-bapak tahu, di sini viral nama tokoh seseorang, penasaran siapa sih dia? Saya dengar radio disebut namanya, buka TV disebut namanya, akhirnya kita penasaran, buka dah, share, ya, login. Oh, pantesan dia berhasil, riwayat hidupnya kita baca, oh, disiplinnya, oh, pantesan. Apa setelah kita tahu sosok dia? Kata Allah apa? Jika Anda ngaku cinta kepada aku, ikutin. Babnya bab mutabaah, ikutinnya benar zahir dan batin. Salat kita harus bertanya apakah sudah salatnya ala sifatin Nabi, rukunya, syurutnya, udah belum? Kalau udah cakep semuanya, gerakan-gerakannya, hayahnya, abaatnya, sunnah-sunnahnya. Lalu qalbnya nih, hatinya hudur enggak sama Allah. Tadi salat yang hanya beberapa menit, imamnya baca suaranya enak, cakep, ya, suaranya teralun-alun ya. Hadir nggak bersama Allah hatinya? Apa hatinya kepikiran terbang? Ustaz Yamin lama amat baca Fatihahnya nih, nadanya. Ya, itu terus tahu, oh, akhlaknya begini, ibadahnya begini, ya, karena dia manusia yang dilabelkan Allah. Role model terbaik kita hanya Rasulullah. Nah ini kita terus baik mencari siapa dia. Katanya jangan ada satu hari Anda kagak berupaya mencari bagaimana ahwal Nabi. Anda cari. Sampai ada sahabat, ya, ada ulama, dia ngelihat buah semangka, batikh namanya. Dia belum mau makan dulu, sampai dia tahu bagaimana cara Nabi makan semangka. Itu buah semangka Pak, yang bulat merah, pasti panjang begitu. Itu ada cara sunnah Nabi makan buah semangka. Dia nggak mau makan sebelum tahu caranya. Ini semua hafalnya, ngikutin Nabi. Langsung makan tangannya, lama-lama tuh semangkanya ke pipi dia begini tuh. Repotan, jijik orang lain tuh. Enggak. Nabi makan kirinya,
kanannya, tengahnya ada. Ada ulama begitu. Ada sahabat masuk ke masjid, pada jalan jauh, pas masuk pintu gerbang masjid lupa, kagak bawa siwak doang, dia balik lagi pulang. Balik lagi, sampai begitu. Ada lagi masuk masjid, kakinya kaki apa harusnya? Kanan kan, baca doa, Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Pas dia masuk kaki kiri, dia sadar, mundur lagi tuh kanan. Nah, bapak-bapak udah begitu belum tuh? Itu namanya kita fi ma'iyyatir rasul, selalu bersama Rasul. Itu orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasul, bukan hanya pas maulidan doang, bukan. Apa maknanya mahalul qiyam? Ya, kenapa itu mahal qiyam? Karena di situ kita siap gitu, melaksanakan sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Yang maulid banyak, pengajian kosong, balik. Jadi kayak gini namanya menghidupkan tirkatin Nabi. Ya, peninggalan Nabi itu begitu, pengajian. Nabi tidak meninggalkan dinar, dirham, real, rupiah, kontrakan, enggak. Tapi ilmu wan nur. Ilmu wan nur didapatnya di majlis-majlis seperti ini, ya. Baik. Jadi syafaat yang paling kecil syafaat sesama kita nanti. Pas nanti ada ungkapan tuh ulama, tapi saya mau ngungkapin di sini, nggak pantas lisan saya. Ada ulama bilang begini, nanti kalau antum melihat di sorga kagak ada, tolong cari saya ya. Seorang ulama ngomong begitu, minta murid-murid bilang, misalnya Ustaz Imin, kita lagi ngobrol semua di sorga lah, kok nggak ada Ustaz Imin ini? Padahal dia yang kasih pengumuman, dia yang ngasih informasi, dia yang share pengajian, kok kagak ada? Nah, kita ya Allah, mana Ustaz Imin ya Allah? Nah, itu syafaat. Dia dulu yang ngajak saya ngaji. Saya datang ke sini gara-gara dapat WA-an atau ngaji hari Sabtu. Sadar, ya. Itu syafaat yang paling kecil sesama kita namanya. Fa inna likulli mu'minin syafa'atun. Fa hadhihi fawaidun tustad'a kulla fa'idatin syurutan la tahsul illa biha. Faedah-faedah ini tustad'a apa? Talaba, meminta. An kulli fa'idatin, dari setiap faedah-faedah syurutan, harus ada syarat-syaratnya. Kita mau bergaul nih, oke ya, kita bergaul tapi jangan gibah ya. Saya nggak suka kalau ngomong baru duduk ngobrol orang lain. Ingat ya, pas waktu sholat kita sholat, jangan ngobrol terus. Itu bagus, syarat-syarat. Ya. Illa biha, la tahsil illa biha. Tidak akan terwujud kecuali dengan syarat-syarat itu. Ada komitmen berteman gitu. Wa fil jumlati, dan secara umum, fa yang bagi ayyakuna fi man tu'athiru suhbatahu khamsa khisal. Ya, sepatutnya pada orang yang tu'athiru, yang memberikan pengaruh kepada pertemanannya itu ada 5 perkara. Ayyakuna aqilan. Bapak-bapak kalau berteman, mohon maaf, kita sekelas, cari teman yang paling pintar. Dulu seingat saya kami sekelas, ini Bapak Arya nih pintar dulu. Teman kami, otaknya cerdas. Ya, kita ngakuin cepat. Kalau saya sama Bang Kamal sebangkut, Bang Arya di belakang saya dulu. Cuman Bang Arya kelemahannya kalau baterainya habis tidur dia. Luar biasa, dua kelas ya. Jadi cari yang pinter, masa berteman sama yang bodoh? Kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari, bertemanlah Anda kepada orang yang membuat Anda
yang Anda lihat dia punya gairah hidup, semangat hidup. Wah, ini bisa dicontoh nih, diikuti. Jangan kita lihat tidur aja. Sudah tidur lagi. Itu bini kita juga rumah gede banget gitu tuh. Bang keluar aja dulu ya, tidur terus. Ya, bertemanlah kepada orang yang pas dia ingat sama Allah, ada semangat hidup, nah, begitu. Jangan yang malas-malas, yang bodoh-bodoh dipilih, dia teman. Pertama, akilan, ayyakuna akilan, secara umum cari teman yang akil. Kedua, husnal khalqi, akhlaknya baik. Ghairu fasikin, tidak fasik. 3 tuh. Wala mubtadi', kagak juga orang yang suka bersifat bid'ah. Bid'ah itu Pak bukan pengertian maulid. Dulu kagak ada maulid Nabi, sekarang maulid bid'ah, bukan. Itu ulama mengambil istihsana, itu mengamal hal-hal yang baik. Mansan adalilnya mansan dan sunnatan hasanatan, perkara yang baik. Coba kalau kita lihat isinya itu maulid Nabi, emang kita ngapain tuh? Kan membaca sejarah Nabi agar orang teringat namanya gitu. Ya, makanya mengambil penceraman juga yang benar-benar, yang mulai ketawa-tawa doang, caci maki di majlis, bukan. Itu namanya majlis jahal, bodoh. Majlis yang bahwa kita pengen datang dapat ilmu pulang, dapat bimbingan pulang. Ya, bukan hanya caci maki, kata-kata, bukan. Itu juga penting panitia mencari penceramah begitu. Ya. Wala harisan ala dunya, bukan juga orang yang tamak sama dunia. Aduh, ya. Ammal aqlu fa huwa ra'sul mal. Kenapa kita pilih teman yang cerdas? Karena akal itu adalah ra'sul mal. Kata anak modal kita tuh, sumber kita. Wala khaira fi suhbatil ahmaq. Tidak ada kebaikan berteman sama orang bodoh. Orang bodoh kan kagak tahu itu lubang, dia nyemplung aja, kita nyemplung juga. Kagak tahu itu halal atau haram, ya. Belajar. Pikiran bagus aja. Kayak diceritakan begini ya dalam kitab Risalah Mu'awanah. Orang kalau nggak punya ilmu itu, tapi dia ahli ibadah, itu akan terjebak. Ibadahnya rajin aja, tapi ternyata dia juga punya kebutuhan biologis. Dia kagak nikah, ya. Terus bagaimana caranya? Ketika ada gejolak, karena garizah itu kan datang aja. Orang yang makan telurnya banyak, syahwatnya cepat naik. Orang yang matanya nggak dijaga, syahwatnya cepat naik. Kan kalau begitu tuh ilatnya apa? Segera menikah. Menikah itu babun pintunya untuk menjaga. Atau puasa. Kalau kagak tahu, ini dicontohkan. Dia beli 1 ekor keledai perempuan betina. Tapi itu keledai kagak pernah dipakai untuk ke sawah, cuma ditaruh di rumahnya aja. Orang nanya, "Bang, itu beli kuda buat apa?" "Oh, itu buat memuaskan seksual saya, untuk menjaga, memuaskan diri saya." Jadi itu orang rajin ke masjid. Kalau pengen ada syahwatnya, dia sama kuda, sama keledai. Dia nggak tahu. Akhir lamma alimahu an, ketika dipahami dia itu salah, ya Allah, itu salahnya begini. Karena kebodohannya itu. Ya. Maka perlulah ilmu dan berteman dengan orang yang baik-baik. Jangan berteman dengan orang yang bodoh. Li'annahu yuridu ayan fa'aka. Ya. Karena dia akan akal itu dia ingin ayan fa'aka, berikan manfaat kepada Anda. Bukan. Li'annahu, karena orang bodoh itu dia yuridu ayan fa'aka, hanya ingin mengambil manfaat kepada Anda, tapi faiduruka, membuat Anda jadi mudarat, bahaya. Orang bodoh itu hanya sesaat dia cari keuntungan doang. Ya.
dia enggak menjaga kebaikan temannya. Wa na'ni bil aqil, maksudnya berteman dengan orang yang pintar, yang cerdas, alladzi yafhamul umura ala ma hiya alaihi. Orang yang memahami perkara-perkara yang sebenarnya. Ini baik, ini haram, ini. Ya. Kalau kita berteman dengan orang yang enggak baik, dia melakukan tanpa ilmu, tanpa takut dengan syariat, apa aja udah. Akhirnya haram dah gitu. Yang penting punya duit, jangan begitu. Ya. Sedikit aja ada barang haram di perut kita itu jadi sumber bahaya besar. Imma binafsihi, ya, bisa itu untuk dirinya sendiri. Wa imma ayyakuna bihaitsu idza afhama uhima. Bisa juga buat orang lain, kalau dia paham, dia bisa memberikan pemahaman buat orang lain. Kalau kita paham perkara ini, jangan gibah, ya udah pahamin konsep jangan gibah. Ya. Itu gibah apa? Aktsar min katanya 300 dosa itu gibah itu. Menggosip. Ya. Kalau kita tahu, kita bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Wa amma husnul khuluq fala budda minhu. Adapun mencari teman yang punya akhlak yang baik itu sebuah keharusan, wala budda minhu, keharusan. Idza rabba aqilin yughlibuhu khadabun aw syahwatun. Karena banyak juga orang yang berakal tapi dia didominasi oleh marah mulu. Dia cerdas tapi akhlaknya kagak bagus. Emosionalnya tinggi. Anda enggak Bapak dapatin begitu tuh? Emosinya marah mulu. Ada bos dulu kalau kagak marah-marah di kantornya tuh kagak enak, marah. Pas dia kagak marah, semua karyanya bengong. Bapak nggak marah-marah ini. Karena dia datang pasti marah. Ada orang cerdas tapi dia didominasi oleh ghadab, merasa emosi. Au syahwatun, ikutin syahwatnya aja. Anda buruk, keinginan buruknya. Kalau syahwat, keinginan buruknya. Ya. Fayuti'u hawahu, yang bahaya Pak, dia ngikutin ajakan hawa nafsunya. Itu. Ya. Fala khaira fi suhbati, kagak ada kebaikan berteman dengan dia. Orang yang cerdas tapi akhlaknya jelek buruk. Orang yang cerdas tapi tutur katanya jelek. Jangan. Orang makin cerdas semakin apa? Tawadu. Makanya digambarkan tuh makin tunduk aja. Habis itu ada muhsinnya. Ya, itu penting Bapak-bapak. Mukmin, muslim, muhsin. Ini muslim paling tinggi. Beriman udah, Islam udah, amalnya banyak semuanya, tapi nggak ada akhlaknya, percuma. Kalau orang muhsin, insya Allah muslim dan mukmin. Banyak orang muslim belum muhsin, udah berislam, udah muslim, tapi nggak ada akhlak. 3. Ya inilah yang katakanlah ini muhsin di kajian tasawuf, akhlak, apapun namanya, min janibil atifi, tazkiyatun nafs, hubungan tentang ya menata hati, menata diri dengan baik. Wa amal fasik, adapun kalau kita berteman sama orang fasik ini apa? Fa innahu la yakhafullah, dia enggak takut sama Allah. Dia kagak sholat Jumat nih, nyantai aja. Satu mes misalnya, orang-orang buru-buru ke masjid, dia santai aja. Olahraga aja terus. Jadi bahaya. Ya, orang yang kagak takut sama Allah. Kan kita kan satu aja ketinggalan kita harusnya merinding, sedih. Ya Allah, tadi lewat ya. Ya Allah gitu. Istighfar. Ini ada orang dosa dia ketawa-tawa malah. Kan orang mukmin 3 kali kagak salat Jumat fasik, Pak. Ya, Bapak-bapak jangan pernah tinggalkan Jumat, Pak ya. Ingat lagi ya. Wa man la yakhafullaha ta'ala,
Dan orang yang kagak ada rasa takutnya sama Allah Ta'ala, katanya la tu'minu ghailatuhu. Apa? Dia enggak akan dijamin keburukannya. Artinya keburukannya akan selalu membuat dia jatuh. Wala yuwathiqu bihi, dan dia kagak bisa dipercaya. Orang fasik kagak bisa dipercaya. Makanya sekarang saya ada beberapa perusahaan itu lebih senang mencari lulusan pesantren. Kalau skill itu bisa dilatih katanya. Tapi kejujuran, akhlak yang susah. Sekarang mulai gitu banyak. Orang mencari pekerja dari yang pesantren. Dia punya akhlak, dia takut sama Allah. Kalau keahlian bisalah 3 bulan aja diajarin bisa. Tapi mencari orang jujur susah. Jadi orang takut sama Allah susah. Kalau nggak takut pulang-pulang dia bawain barang perusahaannya terus. Dia pulang dia kantongin. Misalnya pegawai Indomaret dia kagak jujur, setiap pulang dia si pelur kue dia kantongin. Dia ngumpulin dikit. Dia butuh permen dia kasih. Punya sabun dulu ini. Ya. Kenapa kagak ada rasa takutnya? Wa ammal mubtadi'u, ini. Adapun orang yang suka melakukan bid'ah, fa yakhafu min suhbatihi, maka khawatir dari berteman kepadanya. Kenapa? Bisarayati bid'atihi, akan menular itu bentuk bid'ahnya. Ada Pak orang-orang yang terlalu kaku memahami ini. Sampai foto aja haram. Haram itu ada haram bidzat. Ya. Karena kekakuan pemikirannya. Foto haram. Ya, kayak gini apa? Terpengaruh pemikiran, terbawa dengan fikrah Wahabi. Baru berteman sebulan 2 bulan, wah udah berubah. Akhirnya nyalain bapaknya ibunya. Yang paling bahaya intelektual tangguh, mutadayin tangguh, itu bahaya banget. Pinter kagak, alim kagak. Tapi ngomong lagi masyarakat. Kata Imam Ghazali, orang kayak gitu mendingan tidurnya ibadah. Kalau dia ngomong rusak, tidur yang lama. Ya. Baik. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Sayyidina Umar berkata, "Alaika bi ikhwani sidqi ta'isu fi aknafihim." Wajib atas Anda berteman ya saudara orang-orang yang jujur, maka Anda akan hidup ya katalah bersama mereka dalam tanggungan mereka. Fa innahum zinatun fir rakha'i. Sesungguhnya orang-orang yang jujur itu hiasan kita dalam rakha. Ya, dalam kalau kita bahagia, punya teman-teman yang jujur enak kan, Pak? Ya. Lagi senang-senang lihat teman kita pada jujur. Kita suruh beliin ini nitip, dia ceratur. Dia beli ini dia kagak amanah. Ya, bergaul sama teman nih. Tolong dong isi bensin mobilnya dikasih 100.000. Di sini 50.000. Itu lama-lama tuh lagi enak rasa pertemanan itu. Kalau suasana lagi bahagia enak. Lah, teman gue begini nih. Masih nguntit 50.000. Wa iddatun fil bala. Juga menjadi apa? Menjadi iddah. Menjadi penyanggah kita dalam bala. Pas kita ada musibah, kesulitan, ada teman kita bantuin. Ya. Dan Allah mengatakan apa? Kunu ma'asiddiqin, bertemanlah dengan orang-orang yang jujur. Kemudian apa? Wada' amru akhika al-ahsanihi. Ini. Ya. Dan letakkanlah perkara saudaramu itu ya di atas posisi yang baik.
hatta yuji'aka ma yuklika minhu. Sehingga dia bisa mendatangkan kepada Anda apa yang yuklika minhu. Anda menjadi apa? Merasa yuklik, gelisah, rasa kekurangan gitu. Jadi ketika kita lagi butuh bantuan dia datang tuh. Ya. Wa'tazil aduwak, jauhilah musuhmu. Wahzar sadiqaka illa al-amin. Hati-hatilah kepada temanmu kecuali temanmu yang terpercaya. Sampai kagak boleh Pak orang dalam sakaratul maut itu ditemani dengan temannya yang buruk, nggak boleh. Apalagi musuhnya. Ya, saya menulis buku judulnya Kaifa Nata'amal Mal Mayyit. Bagaimana kita berinteraksi sama mayit. Di saat kita sedang mau sakaratul maut itu bagusnya ditemani oleh orang yang soleh atau dari keluarga yang paling dia cintai, sehingga dia melepas kematian itu dengan senang, husnuzan kepada Allah. Kalau yang nemeninnya penjahat ditakut-takutin, hapus, mati sebentar lagi. Ya, harusnya kan ditalkinkan, dibimbing. Bapak jangan khawatir, jika Allah panggil, alhamdulillah anak-anak Bapak udah sukses semuanya, soleh semuanya, gitu. Biar dia melepas ya ruhannya itu. Jangan Bapak jangan mati dulu, itu anak-anak belum jadi wah, puyeng dia tuh. Ngadepin sakarat maut itu berat banget, ini ditambah lagi beban itu, jangan. Ya. Saya bikin lagi ya. Jadi hati-hatilah mencari teman Anda, ya, kecuali dengan orang yang terpercaya. Wala amina illa man yakhshallah. Tidak ada orang yang terpercaya kecuali orang yang takut kepada Allah. Wala tashab al-fajira. Maka janganlah Anda berteman dengan orang-orang yang fajir, orang yang zalim. Jangan. Fatata'allam min fajuri, ya. Maka Anda nanti akan tata'allam apa? Belajar, ketularan min fujuri, dari sifat fujurinya. Berteman terus lama-lama lah ke bawah kita. Ini bagus banget Ustaz Imin, Ustaz Aryo, temannya masjid, wah, ke masjid terus. Kalau salah pilih teman, tempat joget terus. Habis ya. Wala tatluhu ala sirrik. Dan jangan Anda tatlu apa? Buka. Ya, jangan kau buka dia atas rahasianya. Ya. Teman yang baik dijaga. Ya. Jangan diunggah, wah dia mah kalau itu gini nggak boleh. Yang paling bahaya lagi Pak, hubungan suami istri itu. Saya menerjemah buku, judulnya saya kasih nama Manajemen Wanita, bagaimana berdampingan dengan Rasulullah di sorga. Terus salah satunya suami kagak boleh menceritakan awal-awal rahasianya bersama istrinya di atas ranjang, nggak boleh. Hatta sampai teman terdekatnya. Ada orang-orang bodoh tuh, kagak ada tema lain yang diceritain itu. Apa temannya? Itu rahasia khusus, nggak ada yang tahu. Ya, yang bagus itu yang tahu diri kita hanya diri kita dan Allah saja. Itu yang paling bagus. Paling istri kita juga hanya si kita. Nggak boleh yang lain tahu khususnya. Ini dibongkar. Wala tatluhu katanya ala sirri. Ya. Jangan kau bongkar, buka atas rahasia kamu. Wastash'ir wastashir, ya. Fi amrika alladzina yakhshuna Allah ta'ala. Dan istashir ini minta pendapatlah, ya, dalam urusan Anda
kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Ada dua, Pak. Insya Allah kita akan sukses. Tidak akan menyesal orang yang apa-apa selalu istikharah kepada Allah. Bapak-bapak ada masalah, kita punya Allah. Wah. Kemudian mana dima tidak akan menyesal orang yang istikharah wastasyara, dan orang yang suka konsultasi. Ya, ada masalah dua, ke Allah sama ke orang pinter. Ingat deh, orang pinter bukan dukun, bukan merusak akidah. Maksudnya pada orang yang berilmu, gurunya sendiri tanya. Maka disebutkan dia ini orang yang cerdas adalah orang yang dia punya satu waktu berziarah kepada orang-orang alim saleh, minta pendapatnya, fatwanya, bertanya. Ya, jangan kepada yang buruk-buruk. Mana dima manistakhara wastasyara. Baca tuh surat Qamar. Mana dima tidak akan rugi orang yang apa-apa selalu istikharah sama Allah, minta petunjuk Allah, dan wastasyara selalu minta pendapat orang yang lebih tua. Contoh misalnya besok mau maulid Nabi nih, nah, tanya ini kira-kira ramenya hari apa, misalnya pendapat orang lain. Kita bikin dah malam Jumat jam berapa? Jam 2 malam, nggak ada yang hadir tuh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Qala Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz berkata, ba'isa sadiqu tahtadu an taqula lahu. Seburuk-buruknya teman, Anda ya butuh mengatakan kepadanya, udhkurni fi du'aika. Tolong ingat aku dalam doamu. Wa anta isa ma'hu bil mudarah. Dan dia hidup, ya, dan Anda hidup bersamanya bil mudarah. Ini susah, Pak. Kita pengen punya teman yang saling memahami, ya, punya toleransi pengertian yang sangat tinggi, itu susah. Terkadang kita pengen ini lihat teman ketawa terus semuanya. Ketika teman kita lagi sedih, sumpah, dia nggak bisa memahami. Ya, harusnya teman, oh mungkin dia. Makanya bapak-bapak nih, contoh ya, ini sering terjadi. Bapak-bapak bertetangga, ya. Pas giliran bapak-bapak mau menuju pulang ke rumah, tetangga bapak baru mau keluar. Itu padahal teman dekat. Ya. Kita lihat, kita senyum, dia diem aja. Itu kita jangan langsung berperusaha, wah ini Kamal udah sombong banget sekarang, ditegur kagak nyaut. Padahal dia tuh keluar lagi ada masalah besar di kepalanya, kagak kelihatan tuh orang lewat yang di hatinya gede masalah itu. Contoh misalnya dia diuber-uber kolektor misalnya, karena harus punya uang sekian sekarang. Ketika lihat orang udah kagak kepikiran itu ada siapa tuh. Kenapa? Di dimaknya penuh masalah besar. Nah, kita harus bermudarah. Oh, apa? Berprasangka baik-baik. Oh, barangkali teman saya itu lagi ada masalah, ada ini. Jangan langsung mengklaim, sombong banget sih Kamal sekarang, bukan. Itu penting kita, ya. Nah, sejelek-jeleknya teman, tapi dia masih bilang apa? Tolong dong di setiap doa Anda doain saya ya. Nah, itu. Ya. Anta isa ma'hu bil mudarah, dan hendaknya Anda hidup bersama teman itu bil mudarah, penuh dengan pengertian, toleransi. Salah jangan toleransi ya, hal-hal yang kita pahamin ya. Natal ikut Natal enggak salah. Ke gereja ikut gereja satu salah. Ya, kita dapat lakum dinukum berarti. Au tahtaju an ta'dzirina, atau Anda perlu apa? Memaafin dia. Oh, barangkali dia lagi ini gitu. Jangan apa-apa pengennya ngikutin nafsu di kita aja. Karena ada orang gitu, Pak.
Tadi saya nggak suka tuh lagi acara itu. Kenapa? Dia ngomong begitu. Mulut-mulut dia, pikiran-pikiran dia. Kita dengerin aja dulu. Belum apa-apa udah kagak suka aja. Enggak. Kita harus bisa memahami setiap orang. Saya diajarkan, lihatlah setiap orang bi'ainir rahmah, dengan mata rahmat. Sekarang saya bawa jamaah nih Pak. Saya liatin tuh jamaah. Oh, mungkin karena nggak taunya, mungkin karena ininya. Jangan salah ente. Kagak. Pahamin dulu kondisinya. Sampai paham. Jangan langsung, dia emang begitu dia. Emang gitu dia. Jangan. Kedepanin dulu, maafin dia. Mungkin dia lagi ini. Kan enak itu. Jadi bapak hatinya terbuka luas maksudnya. Ya hatinya kagak ada gedeg aja sama orang. Ini bawaannya kita lihat orang gedeg aja, sebel aja. Jangan, buang tuh Pak. Nanti mati hatinya gedeg aja sama orang. Kita biar mati bawa hati yang berkalbin salim itu kita bawa. Tinggalkan seuzon kepada orang lain. Makanya kagak boleh orang mengaku dia paling pintar, paling nggak boleh. Saya banyak kekurangannya, saya banyak ininya, taksi itu terus. Ya, naik tinggi nanti jadi Fir'aun nanti. Fir'aun jadi setan iblis dah. Kalau nganggap paling semua, ya. Mudah-mudahan ya dengan berteman dengan orang-orang soleh itu dibawa mempunyai akhlak yang baik, ya. Selalu tawadu. Berilah kepada orang itu rasa cinta, rasa mahabbah. Yang kita kedepankan jangan rasa suuzon, rasa enggak buruk, ya. Ajak semuanya untuk kepada Allah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka 'ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sahibil basyiri wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma ufidukum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yashiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi Ibu Rohana binti Madaris kana syai'un ilaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها وأهلا خيرا من أهلها اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لها وعلينا جميعا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Mohon